Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan. Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengijabah hajat-hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97 ada 5 syarat yang harus kita lakukan ketika kita berdoa supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama dalam segi makanan. Makanan dan minuman itu yang kita makan harus halal. Dan termasuk pakaian juga harus halal yang kita pakai dalam waktu berdoa. Dan untuk yang kedua yaitu meyakinkan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang ketiga, hatinya harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang nomor 4 yaitu isi-isi permintaan doanya tidak boleh berbentuk maksiat atau berbentuk dosa. Dan untuk yang kelima yaitu isi-isi doanya harus perkara yang mungkin. Jadi perkara yang tidak mustahil. Itulah 5 syarat ketika kita berdoa supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun adab atau tata krama dalam berdoa yaitu ada 7. Yang pertama yaitu memelihara waktu ijabah. Jadi seperti contohnya waktu sepertiga malam seperti itu, waktu di antara 2 khutbah Jum'ah seperti itu. Dan untuk yang kedua, berwudu dan sholat sebelum meminta atau berdoa dan harus menghadap ke kiblat. Itu yang nomor 2. Dan untuk yang nomor 3 yaitu harus mengangkatkan kedua tangan. Itu adabnya seperti itu, ketika kita berdoa harus kita mengangkat kedua tangan. Itu salah satu tata krama atau adab dalam berdoa. Kemudian yang nomor 4, melakukan sholat sunnah taubah. Dan untuk yang kelima harus ikhlas. Dan untuk yang nomor 6 yaitu sebelum berdoa di awalan diawali dengan membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasallim. Kemudian baru kita berdoa atau meminta hajat-hajat kita. Dan kemudian diakhiri dengan bacaan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk yang nomor terakhir yaitu kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat-syarat berdoa dan adab berdoa yang ada di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan yang mana amalan ini sangat mustajab, sangat ampuh. Dengan cukup dibaca 1 kali, insya Allah biidznillah wa birahmatih, apapun hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ini ada di dalam hadis
yang mana redaksinya yaitu an Abi Darda radhiyallahu an qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla binal asri fi yaumil jum'ah idza marra bihim kalbun faqatta alaihim as-shalah fada'a alaihi rajulun minal qaum fama balaghtu rijaluhu hatta mata fangsarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man idda'a ala hadzal kalbi anifa faqala rajulun minal qaum ana ya Rasulullah qala walladzi ba'atsani bil haqqi laqad da'awta Allah bismihi alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta walau da'awtu bihadzal ismi li jami' ummati Muhammadin ay yughfar lahum laghfir lahum qalu kaifa da'awtu qala qultu Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard dzal jalali wal ikram ikfina hadzal kalba bima syi'ta wa kaifa syi'ta fama barakhatta mata rawahu Imam Al-Baihaqi. Jadi di dalam hadis ini ada sebuah cerita kisah nyata, yaitu ketika Abi Darda bersama Nabi SAW sholat asar pada hari Jum'ah. Kemudian ada anjing yang lewat di depannya pada waktu sholat. Kemudian ada seorang sahabat berdoa menggunakan Ismullahil A'dzam, mendoakan anjing tersebut. Kemudian anjing tersebut sebelum melewati shaf sholat tersebut, anjing tersebut langsung mati. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, siapa yang berdoa tadi? Kemudian, saya ya Rasulullah. Apabila doamu itu untuk mendoakan semua umat Muhammad, meminta untuk diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat lain penasaran dengan doa yang dipanjatkan oleh seorang sahabat tersebut. Kemudian, apa doamu kok bisa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian sahabat tersebut berkata, saya berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard dzal jalali wal ikram. Kemudian menyebutkan hajatnya yang berurusan dengan anjing tadi. Jadi anjing tadi didoakan, kemudian langsung mati sebelum melewati shaf sholatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian bagaimana apabila kita menginginkan amalan ini supaya hajat atau keinginan kita segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Ismul A'dzam ini, yaitu tata caranya ketika kita sholat, entah itu sholat fardu atau sholat sunnah, pada waktu sujud terakhir, maka bacalah Ismullahil A'dzam ini, yaitu Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard dzal jalali wal ikram. Kemudian menyebutkan hajat-hajat kita. Misalnya, ya Allah, semoga hutang-hutang saya di bulan puasa ini lunas. Ya Allah, semoga tanah atau rumah saya laku sebelum hari raya. Atau apapun hajat-hajat Anda bisa disebutkan setelah Anda melafadzkan atau
membaca doa Ismul Azam ini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Kemudian menyebutkan hajatnya. Setelah selesai menyebutkan hajatnya, kemudian bangun dari sujud, kemudian membaca tahiyat akhir, kemudian salam. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.